Namo Buddhaya. Sebelum kita memulai presentasi kali ini, kita akan memulai Namaskara Gata dulu yang akan dipimpin oleh teman kita Agus Setiawan. Arahang sama sambuddho bhagava buddham bhagavantam abhiwademi swakato bhagavata dhammo dhammang namasami supatipano bhagavato sawaka sangho angham namami. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi sebelum kita masuk ke materi humanisme dalam perspektif agama Buddha, kita harus tahu dulu arti dari humanisme. Apa itu humanisme? Humanisme adalah suatu ajaran yang tidak menggantungkan diri pada doktrin-doktrin yang tidak memberikan kebebasan kepada individu. Jadi maksudnya itu kita bergantung kepada diri kita sendiri sebagai manusia dan kita tidak bergantung pada doktrin-doktrin yang dimaksud. Jadi doktrin seperti apa yang dimaksud gitu. Doktrin yang dimaksud adalah doktrin yang bersifat sangat bertentangan dengan prinsip dasar humanisme religius yang senantiasa memberikan kebebasan kepada setiap individu dalam menentukan pilihan hidup, baik dalam beragama, berpendapat, maupun dalam menuntut haknya. Tetapi nilai dasar kemanusiaan dan hak-hak orang lain tetap diperhatikan. Jadi maksudnya itu kita sebagai manusia, kita tetap harus menghargai pendapat orang lain, menghargai apapun keputusan orang lain, dan kita tetap meyakini apa yang menurut kita benar dan kita tidak mengganggu orang tersebut. Kayak being good as a human being gitu, contohnya. Baiklah, perkenalkan nama saya Joni. Nah, saya akan menjelaskan tentang humanisme dalam perspektif agama Buddha. Nah, kalangan humanisme meyakini bahwa manusia memiliki sifat dasar yang telah dianugerahkan Tuhan untuk mengembangkan segala potensinya. Dalam diri manusia, terdapat dua naluri. Nah, naluri ini sama halnya dengan perasaan. Yang pertama yaitu naluri alamiah, yaitu naluri yang ada sejak kita lahir. Dan yang kedua itu naluri ketuhanan. Naluri ini juga ada sejak kita lahir, namun naluri ini mengandung unsur ketuhanan. Nah, keduanya saling mengisi dan tidak bertentangan. Dan lanjut, humanisme ini membebaskan setiap individu dalam menentukan pilihan hidup, baik dalam beragama, berpendapat, maupun dalam menuntut haknya. Tetapi, nilai-nilai dasar kemanusiaan dan hak-hak orang lain tetap diperhatikan. Nah, dalam agama Buddha, diajarkan cara untuk menghargai sesama makhluk hidup, bahkan diberikan kebebasan untuk mencari tahu tentang konsep agama Buddha itu sendiri, dan mengedepankan Pancasila Buddhis. Nah, kaitan humanisme dan agama Buddha. Humanisme dan agama Buddha memiliki hubungan yang sangat erat. Hal ini disebabkan karena humanisme merupakan bagian pokok dari agama. Setiap agama tentunya mengajarkan kebaikan, serta tidak berbuat kejahatan. Dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila, Sang Buddha berkata, untuk bergaul dan bersahabat dengan apa yang benar dan baik, engkau sendirilah yang harus menjalankan kebaikan. Maka dapat diartikan bahwa kita harus menghargai hidup kita sendiri dan menjaganya baik-baik dan hidup secara lurus. Sama halnya dengan berbuat buruk, maka akan adanya akibat buruk juga. Hal ini di dalam agama Buddha disebut dengan hukum karma. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Winnie, dan saya akan menjelaskan sedikit tentang contoh penerapan humanisme dalam perspektif agama Buddha. Yang pertama contohnya ada Fangsen. Fangsen adalah salah satu tradisi agama Buddha yaitu melepaskan makhluk hidup kembali ke alam bebas
Mereka ingin melakukan function, dapat membeli ikan, burung, atau apa saja yang barangkali sudah di pengunjung maut karena akan dijagal, lalu melepaskan mereka kembali ke habitatnya. Function dipercaya dapat membuahkan umur yang panjang, kebahagiaan, dan seterusnya. Terlepas dari umur saya yang bertambah atau tidak, saya merasa function itu adalah tradisi yang luar biasa. Burung yang memiliki angkasa tidak terbatas sebagai rumahnya mendadak disekap dalam kurungan hanya karena kita ingin menjamin kicauan merdunya terdengar di kuping kita setiap hari. Tidak peduli kicauan itu adalah rasa frustasi mereka atau kebahagiaan mereka. Ikan yang memiliki aliran air luas sebagai rumahnya mendadak harus mengitari kurungan kaca akuarium hanya karena kita ingin menikmati keindahan wujudnya. Belum lagi ikan lele yang kemungkinan besar dihantam di kepala lalu berakhir di penggorengan. Melalui function, kita mengembangkan kasih sayang dan rasa hormat bagi semua makhluk. Keluar dari kerangka pikiran manusia pemangsa, lalu dengan sadar mengembalikan hak hidup makhluk hidup yang selama ini kita sekap dan kita jagal. Function memiliki pengertian yang berarti melepaskan makhluk hidup kembali ke habitatnya masing-masing. Tujuannya agar hewan-hewan itu dapat merasakan kembali kehidupan alam bebas dan bahagia karena tidak dikurung. Selain itu, juga untuk memberikan kesempatan untuk terus hidup kepada makhluk lain. Dilansir dari tionghoa.info, tradisi function sangat erat dengan ajaran agama Buddha Mahayana Tiongkok. Namun ada makna yang tersirat di balik ritual melepaskan makhluk hidup ini. Ritual yang digelar dengan melepaskan hewan hidup ke alam ini dipercaya memiliki pengaruh bagi kehidupan dan keberuntungan kita. Terima kasih. Baiklah, saya Feni Andriani. Saya akan menjelaskan contoh kedua dari humanisme di dalam perspektif agama Buddha. Sebelumnya telah dijelaskan oleh Winnie bahwa contoh pertama dari humanisme di dalam perspektif agama Buddha adalah kegiatan function, yaitu kegiatan melepaskan makhluk hidup ke alam bebas. Nah, contoh kedua ini adalah Yayasan Kemanusiaan Buddha Cici Indonesia. Yayasan ini merupakan suatu organisasi nirlaba yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan. Yayasan Cici ini telah tersebar di 51 negara. Pertama kali dibangun di Huailan di Taiwan, yang dibangun oleh seorang Master Cheng Yen, yang merupakan seorang biksuni pada tahun 1966. Master Cheng Yen terinspirasi oleh guru atau mentornya sendiri, yaitu Master Ying Sun, dengan harapan yang sangat besar, yaitu demi ajaran Buddha dan demi semua makhluk. Yayasan Buddha Cici ini memiliki 4 misi utama dan juga 8 jejak dharma. Misi pertama yaitu misi amal. Membantu masyarakat yang tidak mampu ataupun masyarakat yang kurang mampu yang sedang terkena bencana alam ataupun yang terkena musibah. Misi kedua yaitu misi kesehatan. Memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekitar dengan mengadakan kegiatan pengobatan gratis, pemberian obat-obatan dan juga vitamin gratis, serta mendirikan rumah sakit. Misi ketiga yaitu misi pendidikan. Membentuk manusia seutuhnya, tidak hanya mengajarkan pengetahuan dan juga keterampilan, tetapi juga memberikan pengetahuan mengenai budi pekerti dan nilai-nilai kemanusiaan. Misi keempat yaitu budaya humanis. Menjernihkan batin manusia melalui media cetak, elektronik, internet yang berlandaskan pada budaya cinta kasih yang universal. Tidak seperti komunitas-komunitas Buddhis pada umumnya, yang dimana komunitas Buddhis pada umumnya lebih memfokuskan diri pada penerangan serta meditasi, Yayasan Kemanusiaan Buddha Cici Indonesia ini lebih memfokuskan kepada lingkungan sosial. Yang dimana dapat kita lihat dari para relawan-relawannya yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda dengan melintasi perbedaan agama, suku, ras, bangsa, dan juga golongan yang memiliki tujuan yang sama, yaitu menebarkan cinta kasih ke seluruh dunia. Dapat kita lihat dengan kegiatan-kegiatan yang telah mereka lakukan,
yaitu kegiatan bakti sosial pangan, bakti sosial kesehatan, serta mereka juga melakukan kegiatan penggalangan dana yang dilakukan oleh para donatur yang tujuannya untuk melancarkan kegiatan bakti sosial yang ada. Saya akan menjelaskan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh para relawan suci, yaitu di Desa Nangan Suhaid, yaitu sebuah desa yang terletak di Kecamatan Suhaid, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Pada tanggal 4 Mei 2018, sebanyak 87 orang relawan melakukan bergerak menuju Desa Nangan Suhaid untuk memberikan perhatian mereka kepada warga-warga desa. Mereka melakukan kegiatan bakti sosial kesehatan umum. Pada jam 8 pagi, para relawan berkumpul di sebuah gedung serbaguna, tempat di mana kegiatan bakti sosial akan dilaksanakan. Bersama para dokter dan juga para apoteker, para relawan mengambil posisi masing-masing sesuai yang telah ditunjukkan oleh para panitia. Tujuannya untuk mendampingi, membimbing, dan juga memudahkan para pasien yang datang untuk mengikuti proses pengobatan. Satu persatu para pasien pun mulai datang, mulai dari pasien yang datang sendiri ataupun pasien yang dijemput oleh relawan langsung dengan menggunakan bis yang ada. Dikarenakan lokasi rumah mereka yang jauh ataupun akses perjalanan dari rumah menuju gedung serbaguna yang agak sulit. Hingga pada pukul 3 siang, terdapat sebanyak 379 pasien yang ditangani. Salah seorang pasien ditangani itu adalah seorang nenek yang berusia 81 tahun yang bernama Mariam. Ia bersama anak perempuannya yang menuntun dirinya berjalan karena rasa sakit yang ada di kakinya. Ia berkata bahwa, sudah berbulan-bulan saya rasa nyeri di lutut saya. Asam urat saya pun semakin parah. Semoga obat tadi bisa menghilangkan nyeri ini. Selain kegiatan bakti sosial kesehatan umum, pada kesempatan ini juga dilakukan penaungan dan sosialisasi celengan bambu bagi masyarakat sekitar. Para relawan mengajak masyarakat yang hadir untuk ikut memberikan perhatian antara satu dengan yang lainnya dengan berbagi cinta kasih melalui donasi celengan bambu. Membantu sesama tidak dilihat dari besar kecilnya, namun dilihat dari niat dan juga keinginan untuk berbagi cinta kasih. Itulah yang diucapkan oleh Herman untuk mengajak masyarakat sekitar. Pembina Cici yang bernama Susanto yang merupakan pembina Cici Sinarmas Perkebunan Sinarmas Kalimantan Barat juga mengungkapkan rasa syukurnya atas kesempatan yang baik ini. Ia berkata bahwa ini adalah suatu kegembiraan bagi saya, dapat memberikan perhatian bagi masyarakat yang ada di sini. Kegiatan ini perlu kita lanjutkan sebagai bentuk dari berbagi kasih. Apa yang telah dilakukan oleh para relawan ini pada kegiatan bakti sosial kesehatan ini tidak hanya merupakan wujud dari perhatian kepada sesama saja, tapi melalui kegiatan berbagi cinta kasih ini, relawan juga ikut memberikan perhatian pada dirinya sendiri. Seperti yang pernah dikatakan oleh Master Cheng Yen, memberi perhatian kepada orang lain sama aja dengan memberi perhatian kepada diri sendiri. Serta bila kita membantu orang lain, sama saja dengan kita membantu diri sendiri. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Agustian. Perkenalkan, nama saya Agustiawan dari kelas B6. Saya akan menjelaskan contoh-contoh berikutnya. Itu ada vegan dan vegetarian. Tujuan dari melaksanakan vegetarian adalah untuk mengembangkan cinta kasih atau meta. Banyak umat yang membenarkan hal ini. Melatih vegetarian berarti Anda tidak melakukan pembunuhan atau panatipata. Tidak melakukan pembunuhan berarti Anda tidak melanggar sila pertama dari Pancasila Buddhis, yang berarti Anda telah mengembangkan cinta kasih atau meta terhadap makhluk lain. Lalu yang berikutnya itu adalah contoh pelanggaran humanisme dalam perspektif agama Buddha. Salah satunya adalah demo yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena demo dapat menyebabkan terjadinya perkelahian antar sesama manusia, serta akan mengalami kekerasan fisik dan psikis manusia, serta tidak sejalan juga dengan agama Buddha yang mengembangkan cinta kasih yang dimulai dengan menahan diri untuk tidak melakukan hal buruk atau hal-hal yang tidak baik. Melainkan kita harus melakukan hal-hal yang baik
dan menjauhi hal-hal yang buruk, mengembangkan sikap luhur, selaras dengan ajaran Sang Buddha, yang menambahkan menebar cinta kasih dapat dimulai dari diri sendiri dengan menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal buruk. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Namo Buddhaya.